Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Amelia dengan NPM 102211139 dari kelas C3 Prodi Akuntansi. Baik, saya akan memaparkan tugas mata kuliah komunikasi bisnis yang diampu oleh dosen Bapak Indrajati Wibowo. Saya akan menjelaskan komunikasi bisnis. Nah, pengertian dari komunikasi ini yaitu pengiriman atau penerimaan pesan dari dua orang atau lebih yang menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Untuk pengertian dari komunikasi bisnis adalah pertukaran informasi atau ide yang memiliki tujuan tertentu. Komunikasi bisnis juga dalam menyampaikan informasi atau menyampaikan pesan kepada pihak konsumen itu harus dengan tepat dan benar karena akan berdampak kepada peningkatan penjualan produknya. Komunikasi bisnis juga bisa dilakukan dengan lisan ataupun tulisan. Contoh dari komunikasi bisnis secara lisan yaitu seperti misalnya perusahaan A dengan perusahaan B itu mengadakan acara meeting untuk membicarakan strategi penjualan agar bisa mencapai target. Kemudian contoh untuk komunikasi bisnis secara tulis. Nah, misalnya perusahaan A itu mengirimkan email kepada perusahaan B untuk agar perusahaan B itu menghadiri acara seminar dari perusahaan A. Komunikasi bisnis juga terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi bisnis internal dan komunikasi bisnis eksternal. Komunikasi bisnis internal yaitu komunikasi yang terjadi di dalam organisasi tertentu, bisa formal ataupun informal. Komunikasi internal ini sangat berperan penting dalam penyebaran informasi di dalam organisasi dan sangat penting juga dalam penyelesaian konflik karena komunikasi internal yang baik akan lebih cepat untuk memahami dan meluruskan kesalahpahaman. Contoh dari komunikasi bisnis internal itu seperti komunikasi antar karyawan, misalnya manajer dengan karyawan ataupun owner dengan staff-staffnya. Misalnya tuh owner mengadakan meeting dengan staff-staffnya untuk membicarakan strategi bisnis untuk kedepannya bagaimana. Contoh lain dari komunikasi bisnis internal yaitu komunikasi antar siswa. Misalkan ketua OSIS akan mengadakan acara rapat untuk membicarakan persoalan lomba 17 Agustusan ataupun untuk porseni dan lainnya. Dan selanjutnya itu ada komunikasi bisnis eksternal. Nah, komunikasi bisnis eksternal ini yaitu komunikasi yang langsung dari perusahaan kepada masyarakat. Contoh dari komunikasi eksternal yaitu seperti perusahaan meminta izin kepada masyarakat karena perusahaan telah membuang limbah. Dan contoh lainnya itu seperti misalnya pemerintah membuat spanduk tulisan agar masyarakat itu tidak membuang sampah sembarangan. Misalkan jika masyarakat membuang sampah sembarangan, berarti masyarakat akan mendapatkan sanksi ataupun didenda. Contoh lain dari komunikasi eksternal juga seperti misalnya pemerintah dan masyarakat. Jadi pemerintah itu meminta izin kepada masyarakat untuk masyarakat tersebut menjual asetnya, ya seperti rumah misalnya, menjual rumahnya untuk karena daerah tersebut itu akan dijadikan jalan kereta api. Jadi pemerintah dengan masyarakat itu setelah setuju, masyarakat akan menjual rumah tersebut kepada pemerintah
dan sama pemerintahnya juga, daerah tersebut itu akan dijadikan rel kereta api, dan sekarang sudah menjadi rel kereta api. Dan itu juga sebuah contoh komunikasi karena memang itu tuh sudah tersetujui oleh dua belah pihak, jadi pemerintah dan masyarakat tidak ada konflik apapun. Tujuan dari komunikasi bisnis ini itu untuk menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat. Nah, jadi tujuan dari komunikasi bisnis ini tuh agar meminimalisir terjadinya konflik ataupun miskomunikasi, dan membuat perkembangan bisnis juga. Kalau misalkan ada miskomunikasi antara perusahaan A dengan perusahaan B, pasti bisnisnya itu tidak akan berkembang dengan baik gitu. Sekian dari saya untuk pemaparan tugas komunikasi bisnis. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.